Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Al-qaili fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat, ya insyaallah semoga kita semua senantiasa
dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam kehidupan dunia yang sementara, tentu lebih harapan kita bersama semoga Allah berikan rahmat dan kemuliaan nanti di hari kemudian sebagai hari yang kekal dan abadi dan inti dari perjalanan kehidupan kita. Pertama tentu kita bersyukur atas nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sehingga bisa hadir untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah yang menjadi kewajiban dan keharusan kita sebagai hamba Allah, dan ini bukan untuk siapa-siapa, itu tentu kembali kepada diri kita. Karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Makanya beribadah bukan untuk manusia tapi untuk Allah. Makanya sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kita yakin dan percaya itu balasannya tentu kembali kepada kita. Yang kedua, tentu saya mengingatkan kepada kita semua termasuk diri saya pribadi untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya lewat ucapan tapi tentu dalam bentuk aplikasi perbuatan. Dari mungkin keburukan kita jadikan menjadi sesuatu yang baik. Dari yang selama ini lalai menjadi orang yang konsisten dalam kebaikan. Makanya Allah sampaikan wa tazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jabatan tanpa dilandasi dengan ketakwaan itu besar sekali untuk menjerumuskan kepada kehancuran. Materi juga yang melimpah tanpa ditopang dengan ketakwaan itu besar pengaruhnya untuk menjerumuskan manusia kepada kebinasaan. Apapun ceritanya, kalau tanpa dilandasi, tidak dilandasi dengan ketakwaan, maka sesungguhnya arahnya bisa jadi melenceng sesuai apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ulaika humul khasirun, menjadikan manusia menjadi orang yang merugi. Hadirin dimuliakan oleh Allah, bulan ini kita sudah berada di bulan Zulqa'dah. Tentu yang pertama adalah bulan awal pertama dari 4 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, selalu disampaikan bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di bulan haram, insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mafhum mukhalafahnya juga sebaliknya juga, kalau melakukan keburukan paling tidak pahalanya juga akan berlipat, dosanya juga akan berlipat. Sehingga ada filosofinya dulu, ulama mengatakan kalau tidak bisa melakukan kebaikan, minimal jangan melakukan keburukan. Itu saking hati-hatinya itu. Kalau tidak bisa melakukan kebaikan di bulan haram, paling tidak jangan lakukan keburukan. Tapi tentu kembali kepada diri kita, masa dalam kesempatan setiap yang Allah berikan kesempatan kita tidak bisa melakukan kebaikan, minimallah yang wajib mampu kita laksanakan. Makanya di dalam ayat yang saya bacakan dalam surah Al-Baqarah tadi ayat 195 Allah sampaikan wa anfiqu fi sabilillah. Jadi sepakat para mufassir bahwa yang dimaksud adalah nafkahkanlah hartamu di jalan Allah. Jadi apapun ceritanya, sekecil apapun yang kita miliki, jadikan itu kesempatan. Nah, kalau tadi disampaikan sudah ada jalan untuk berkorban, itu juga menafkahkan harta kita di jalan Allah. Sekalipun potensi sedekah dan berbagi itu kan tidak pernah tertutup 24 jam. Tapi memang tantangannya berat, karena kenapa? Beda di Ramadan. Kalau di Ramadan kemarin orang berlomba-lomba karena memang peluang ada, dan setiap orang juga punya kesungguhan. Tapi nanti setelah ditinggal Ramadan, di sini berat karena lingkungan yang kita hadapi tidak sama ketika di Ramadan. Kenapa orang di Ramadan rajin baca Quran? Karena memang kalau kita lihat ke kanan orang mengaji, ke kiri mengaji, di tempat kerja orang rata-rata mengaji. Nah sekarang setelah Ramadan berat. Kenapa? Karena lingkungan terkadang tidak mendukung.
Tapi kan kebaikan itu tidak boleh berhenti nanti di Ramadan. Sepanjang 11 bulan setelah ditinggalkan ke Ramadan, nilai Ramadan tetap harus jalan dalam kehidupan kita. Makanya tadi wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan engkau binasakan, jerumuskan dirimu dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Maksudnya jangan karena kita sendiri yang membuka pintu ruang untuk melakukan dosa dan kesalahan. Ya karena kan potensi untuk berbuat salah kan besar. Sekalipun kita menyadari bahwa tidak ada manusia tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan. Makanya kata Nabi wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik manusia yang salah itu tapi menyadari kesalahan dan cepat memperbaiki. Karena kalau berbicara kesalahan manusia tidak ada yang tidak punya salah. Tapi kalau manusia tidak sadar dengan kesalahan yang dilakukan, apa bedanya kita dengan binatang yang berulang-ulang kali melakukan kesalahan? Dan di ayat selanjutnya Allah sampaikan wa ahsinu, berbuat baiklah. Makanya kalau pernah melakukan kesalahan kata Nabi wa atsbi sayyatal hasanatan tamhuha, iringilah kesalahan itu dengan kebaikan. Karena dengan kebaikan bisa jadi itulah yang akan mendelete, yang menghapus, menutupi kekurangan kesalahan yang pernah kita lakukan. Ibaratnya tipis kira-kira seperti itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya jangan mengatakan terlalu banyak di kekeliruan kesalahan yang kita lakukan. Jangan patah semangat sampai di situ. Wa ahsinu, kata Allah, berbuat baiklah. Iringilah keburukan kata Nabi dengan kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Nah, saya ulang hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kebaikan itu tidak mesti nanti di masjid. Kebaikan itu tidak nanti di Ramadan. Kebaikan itu tidak nanti orang berada di tanah suci. Tapi sekecil apapun yang bisa memberikan kesenangan kepada diri kita dan untuk orang lain, tidak lari dari yang namanya tuntunan syariat agama, maka yakin dan percaya itu adalah nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kan hari buruh. Jadi buruh itu kalau kita berbicara pekerjaan bukan sesuatu yang istilahnya rendah dan hina. Tapi orang yang bekerja mencari nafkah meninggalkan rumah untuk kebaikan itu kan luar biasa. Makanya saya selalu mengatakan jangan menganggap bahwa orang yang kerja di PDAM kecil pahalanya. Bisa jadi orang bisa mandi junub, orang bisa berwudu karena ada air PDAM. Itu kan maslahat mengantarkan orang bisa berbuat baik. Yang bekerja di PLN juga kan luar biasa gara-gara adanya listrik sehingga orang bisa berceramah pakai mic. Kemudian AC bisa berfungsi, itu kan luar biasa. Jadi tidak mesti dikatakan nanti betul-betul orang itu luar biasa ibadahnya kalau memang betul-betul ahli agama, tidak. Semua punya potensi. Makanya masuk surga itu belum tentu start dulu dan seterusnya. Makanya disinilah berbuat baiklah, perbanyak kebaikan. Karena tidak ada orang yang rugi itu melakukan kebaikan. Dan kita yakini hal jazaul ihsan illal ihsan. Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan itu kembali kepada yang melakukan. Maka ditutup sambungannya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan. Artinya Allah kasih di potensi semua. Telinga sama, dua, mata juga, semua sama Pak. Yang masuk surga juga demikian, nanti semua sama. Tinggal kita mau bangun yang diberikan oleh Allah untuk kebaikan. Bertetangga saja, sekalipun berbeda keyakinan kita saling menghargai dan menghormati. Sekalipun tidak dipersatukan dengan tauhid dan keyakinan yang berbeda, tapi kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang berhak hidup sama-sama menikmati. Makanya prinsip agama lakum dinukum waliyadin, silakan jalan, tapi kita saling menghargai dan menghormati karena juga adalah makhluk ciptaan Tuhan. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, kalau engkau tidak dipersaudarakan dengan satu keyakinan, tapi engkau dipersaudarakan sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Nah inilah kalau kita bawa terjemahkan dalam kehidupan, insya Allah kita tidak akan pernah memandang enteng orang, tidak akan pernah memandang hina orang, karena sesungguhnya kita meyakini dalam ilmu usul kita selalu mengatakan kalau kita sakiti orang, sesungguhnya yang kita sakiti diri tak sendiri. Dan sesungguhnya yang paling hakikinya yang kau sakiti, yang kau tidak kau baik, tentu yang menciptakan.
Karena manusia kan lahir dari ciptaan Allah, sama-sama kita ciptaan Tuhan. Inilah hadir yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan momentum di bulan Zulqa'dah ini menambah semangat motivasi kita untuk melakukan kebaikan sekecil apapun dalam hidup ini. Kata Nabi, la tahqiranna minal ma'ruf syai'a, jangan pernah pandang enteng satu kebaikan, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang bisa mengantarkan untuk meraih rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga demikian, jangan pernah pandang enteng satu keburukan, karena kita tidak tahu keburukan mana yang bisa mengantarkan untuk mendapatkan mudarat. Dan tentu yang tidak kita senangi ketika itu adalah kebencian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selamat kita pada selamat. Semoga momentum Jumat hari ini insya Allah menambah semangat motivasi untuk tidak pernah surut untuk melakukan kebaikan dalam hidup. Walafu minkum, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ya ayyuhal muslimun al hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa hdhul man hadala muslimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha adhkurkum was'aluhu min fadli ya'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.